terbayangkan. Im Sama baru sadar bahwa dia baru saja membangunkan sisi Dewa Pedang dari Nika yang bahkan Joy Boy pun jarang gunakan. Rayleigh sudah memprediksi hal ini sejak lama dan kini Dragon siap bergerak mengikuti jejak kebangkitan anaknya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertarungan di langit Elbaf baru saja berhenti sejenak, tapi bukan karena damai. Im Sama, penguasa tersembunyi yang seolah tak tersentuh hukum alam, baru saja terhempas jatuh ke tanah setelah menerima serangan gabungan paling mematikan dari Luffy, Loki, dan Jinbe. Serangan itu bukan sekedar pukulan biasa. Jinbe melontarkan arus air yang membelah udara, Loki menyambar dengan kilat yang membakar langit, dan Luffy menyusup dengan api energi matahari yang menyelimuti segalanya. Gabungan tiga elemen dahsyat itu bahkan berhasil mematikan mode mengerikan yang baru saja diaktifkan Im Sama, kembalikan dia ke wujud aslinya. Siapa sangka, itu pun belum cukup untuk menjatuhkannya selamanya. Dari bawah sana Im Sama mendongak ke langit, matanya tak lagi dingin, sekarang ada amarah yang menyala. Dia tidak hanya kesal karena terpaksa mundur, dia kini mulai melihat celah yang bahkan Luffy sendiri belum sadari ada. Di atas sana, Luffy masih bergerak riang dalam gear 5 Jin, menciptakan puluhan klon yang terhubung oleh uap putih, siap menyerang kapan saja. Jinbe mengusulkan agar mereka naik ke udara lebih tinggi. Loki, ubah jadi naga nidok, kami semua akan menumpang di punggungmu, kecuali Luffy yang sudah bisa terbang sendiri. Ini demi menjaga posisi serangan kami. Loki awalnya menolak keras, kesal harus membiarkan orang lain menumpang di wujud naga bangsanya. Tapi ketika Luffy berkata, ini semua demi menyelamatkan Pulau Elbaf dan rakyatnya, sang pangeran raksasa akhirnya mengangguk pelan. Hanya karena situasinya mendesak, gerutunya. Lalu berubah menjadi naga raksasa yang kepalanya saja seluas daratan kecil. Jinbe, Franky, dan Brook langsung melompat naik. Usopp yang tak sanggup melompat setinggi itu dibantu oleh salah satu klon Luffy. Awalnya gemetar ketakutan, tapi begitu berdiri di atas kepala naga yang luas dan kokoh, dia malah ternganga. Wah, ini bahkan lebih aman daripada berdiri di tanah pulauku sendiri. Formasi pun terbentuk. Klon-klon Luffy melindungi seluruh sisi kepala naga, siap menangkis serangan apapun yang datang. Selagi Luffy asli aman, klon-klon itu bisa bangkit kembali secepat kilat setiap kali terluka. Tampak seperti pertahanan yang tak tertembus, sampai Im Sama melangkah maju. Tanpa banyak bicara, dia melepaskan rentetan api hitam omen yang dibalut energi iblis pekat. Klon-klon Luffy bergerak cepat menangkis, sementara Loki menyemburkan petir, Jinbe memanipulasi air, dan Ragnir melepaskan es dari kejauhan. Im Sama hanya tersenyum tipis, lalu menciptakan benteng pelindung di udara yang menahan semua serangan itu seolah hanyalah angin lewat. Kemudian, hal yang mengerikan terjadi. Im Sama menggabungkan api hitam omen menjadi wujud monster raksasa yang menutupi setengah langit, lalu melapisi tubuhnya dengan energi iblis yang begitu padat hingga udara di sekitarnya terasa menekan paru-paru. Bukan hanya itu, dia langsung terbang mendekat ke arah klon-klon pelindung dan menembakkan sinar energi tepat ke arah uap putih yang menghubungkan mereka satu sama lain. Satu persatu klon Luffy lenyap seketika. Inilah kelemahannya, ujar Im Sama pelan tapi jelas terdengar di telinga Luffy. Serang tubuh mereka, mereka akan bangkit kembali, tapi potong penghubungnya, mereka hilang selamanya. Ternyata teknik klon ini adalah hal baru yang tak pernah dilihat Im Sama sebelumnya. Mungkin dulu Joy Boy hanya berubah wujud menjadi dewa matahari, tapi tak pernah menciptakan banyak salinan dirinya seperti yang dilakukan Luffy sekarang. Kreativitas Luffy justru menjadi celah yang kini dimanfaatkan musuh terkuat yang pernah ada. Luffy marah, tapi tak sempat berbuat banyak.
Monster buatan Im Sama kini menyerang semua jalur uap putih. Sementara Im Sama sendiri melesat lurus ke arah kepala naga. Dia ingin menyapu bersih semua orang di sana. Luffy bergerak secepat kilat, menahan kedua tangan Im Sama dengan uap putih, memberi kesempatan teman-temannya menyerang dari jarak dekat. Tapi serangan gabungan Jinbe, Brook, Franky, Usopp dan Ragnir hanya berhenti di depan kulit Im Sama. Dia mengaktifkan haki tingkat tertinggi yang jauh lebih kuat dari perlindungan biasa, seolah ada tembok tak terlihat yang tak bisa ditembus apapun. Dengan satu hentakan tubuh saja, Im Sama melepaskan gelombang energi iblis yang membuat Luffy terpental mundur. Uap putih di sekelilingnya buyar seketika. Belum sempat Luffy pulih, Im Sama sudah melepaskan tembakan energi raksasa langsung ke arah mereka semua. Luffy memeluk teman-temannya sekuat tenaga untuk melindungi, dan saat cahaya meredup, dia sudah kembali ke wujud biasa Gear 5. Napasnya tersengal berat. Batas kekuatannya sudah tercapai. Di tengah keheningan sesaat itu, pikiran Im Sama melayang ke tempat lain. Dia bertanya-tanya, bagaimana perkembangan misi Sommers dan Killingham. Misi menculik anak-anak raksasa Elbaf bukan sekedar keisengan. Ini adalah trik yang sama persis dengan yang dilakukan aliansi 20 kerajaan ratusan tahun lalu di abad kekosongan. Dulu, kekuatan Elbaf begitu dahsyat hingga hampir mustahil dikalahkan dalam pertarungan terbuka. Jadi mereka menyandera anak-anak raksasa. Para prajurit raksasa yang berani mati pun tak bisa bergerak bebas demi melindungi anak-anak mereka. Dan itulah titik kejatuhan mereka. Sekarang Im Sama ingin mengulanginya lagi. Bukan untuk mengalahkan Elbaf, tapi untuk memaksa mereka tunduk. Raksasa dewasa tak akan pernah mau menjadi pasukan pemerintah dunia, sekalipun dikalahkan. Tapi jika nyawa anak-anak mereka dipertaruhkan, tak ada pilihan lain. Namun rencana itu belum berjalan mulus. Zoro dan Sanji sedang menahan Sommer serta Killingham dengan kuat. Sementara Chopper dan pasukan raksasa menghadang monster buatan Dewi Hujan Zaza yang ditugaskan menangkap anak-anak itu. Sampai sekarang belum ada satupun anak yang berhasil dibawa pergi. Sementara ketegangan di Elbaf memuncak di Pulau Hachinosu, tempat markas besar bajak laut Kurohige, situasi berubah drastis menjadi jauh lebih mengerikan dan mengancam. Beberapa waktu sebelumnya Seraphim Kuma yang dikendalikan oleh perintah licik Katarina Devon baru saja melakukan hal yang sungguh mengubah keseimbangan kekuatan di pulau itu. Teknik buah iblis Nikyu no Mi yang dimilikinya, yang dipindahkan ke tubuh buatan Seraphim lewat teknologi Vegapunk, memungkinkannya memindahkan rasa sakit, luka, dan kelelahan dari satu tubuh ke tubuh lain. Dan dia baru saja melakukannya untuk Sanjuan Wolf, Shiki, serta puluhan orang kuat di pihak aliansi Kurohige. Mereka yang tadinya terluka parah, kehabisan tenaga, atau hampir mati, kini berdiri tegak dengan kondisi segar bugar, seolah tak pernah terlibat dalam pertarungan sehari pun. Semua rasa sakit mereka dipindahkan ke tubuh para tawanan atau bawahan musuh yang tak berdaya. Keuntungan ini sungguh tak sebanding. Hanya beruntung Ben Beckman, wakil kapten bajak laut Akagami yang selalu tenang dan sigap, datang tepat waktu dan menumbangkan Seraphim Kuma sebelum dia sempat menyentuh tubuh Kurohige, Shiryu, dan Kuzan. Bayangkan betapa kacau dan putus asanya keadaan jika tiga kekuatan terbesar di pihak musuh itu kembali prima seketika. Kini Sanjuan Wolf, raksasa laut yang tingginya bisa menyaingi pulau kecil, dan Shiki sang lintas langit, melompat masuk ke dalam pertarungan tiga kubu yang sudah berlangsung sengit antara Marco, Fujitora, dan Silver Medali. Sanjuan Wolf yang masih menyimpan dendam mendalam karena pernah dikalahkan Marco di masa lalu, langsung melancarkan pukulan telapak tangan raksasa yang bisa menghancurkan gunung. Karena ukurannya yang begitu besar, serangan itu tak hanya mengancam Marco, tapi juga Fujitora dan Silver Medali yang berada di dekatnya. "Kau bodoh ya, kita satu pihak," teriak Silver Medali marah sambil menghindar dengan susah payah. "Jangan asal pukul begitu, nanti kita yang saling menghancurkan diri sendiri." Fujitora yang berdiri tenang dengan mata tertutup segera mengangkat tangannya perlahan. Kekuatan gravitasi yang dia kendalikan langsung menekan tangan raksasa Sanjuan Wolf.
membuatnya terhenti di udara seolah terikat rantai tak terlihat. Marco yang tak menyia-nyiakan celah itu segera mengepakkan sayap apinya, terbang melesat dan menendang tepat ke wajah San Juan Wolf dengan kekuatan penuh. Ini bukan kerjasama antara Marco dan Fujitora, hanya kebetulan yang menguntungkan di tengah kekacauan pertempuran. Tak lama kemudian Shiki ikut bergerak. Dia mengangkat seluruh daratan dan bebatuan di sekitar Fujitora ke udara, lalu mengirimnya meluncur seperti ribuan senjata tajam. Fujitora yang tadinya fokus menahan San Juan Wolf kini merasa kesal karena terus-menerus diganggu. "Kau benar-benar tak memberi jeda sedikit pun," gumamnya pelan lalu menebas pedangnya ke arah udara. Semua bebatuan yang terangkat itu hancur menjadi debu seketika. Dulu Shiki kalah telak saat berhadapan dengan Fujitora karena kondisinya sudah lelah dan terluka parah akibat bertarung terus-menerus sejak awal perang. Tapi sekarang kondisinya sudah kembali segar dan prima, setara dengan kondisi Fujitora yang baru bertempur beberapa saat. Pertarungan antara dua pengguna kekuatan alam yang hebat ini pun kini berimbang sepenuhnya, dan siapapun yang melihatnya tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Sengoku yang dari tadi memantau situasi ingin segera menyusul ke arah Fujitora untuk membantu. Dia tahu betapa berbahayanya Shiki jika dibiarkan bergerak bebas. Tapi saat dia hendak melangkah, jalannya terhalang oleh sekelompok orang kuat dari pihak Kurohige yang baru saja pulih total kekuatannya. Di tempat lain, band Backman yang baru saja menumbangkan Seraphim Kuma kini dikepung oleh dua musuh tangguh sekaligus. Pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige dan seorang kapten raksasa asing yang menyimpan dendam pribadi pada Shanks. Kapten raksasa ini bukan sekutu Kurohige. Dia adalah musuh lama yang pernah dikalahkan Shanks bertahun-tahun silam. Dan dia datang ke Hachinosu hanya untuk memanfaatkan kekacauan perang ini demi balas dendam. Secara kebetulan saja, dia bergabung dengan pihak yang sama untuk sementara waktu. Di sudut lain pulau, Lakiru sedang berhadapan dengan Barbel yang memilih menghindari Garp karena yakin tak akan menang sekalipun kondisinya sudah pulih. Sementara Bong Punch dan Building Snake yang sudah kelelahan dan terluka parah kini terpojok oleh Vascosot dan Burgess yang penuh tenaga dan percaya diri karena baru saja sembuh total. Di tengah medan perang utama, Shanks yang sedang berhadapan langsung dengan Kurohige bisa merasakan perubahan keseimbangan kekuatan itu. Meski begitu, dia tetap berdiri tegak, tenang, dan tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kurohige menyeringai lebar sambil mengejeknya. "Apa kau sekarang sudah bisa merasakan betapa jauh lebih kuat pihakku dibandingkan kalian? Sudah saatnya kau tahu siapa yang pantas berdiri di puncak dunia ini." Shanks menatapnya tenang, lalu menjawab dengan suara yang tegas namun damai. "Selagi pertempuran belum selesai dan napas kita masih berhembus, apapun bisa terjadi. Keunggulan sementara tak berarti apa-apa. Arah angin bisa berubah kapan saja." Di tempat lain lagi, pasukan revolusi di salah satu pulau sekutu hampir tumbang, habis berperang melawan bajak laut Black Maria, lalu dihajar pasukan laut beruntun, sampai Dragon datang. Dia tak perlu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Cukup dengan angin dasar dan sedikit haki raja, dia menyapu bersih semua musuh dan membiarkan anak buahnya beristirahat dengan tenang. Sementara itu, pulau tempat komunitas Lunaria berjaga diserang pasukan campuran bersama Satria Suci dan Pasifista yang diperkuat York, bukan pasukan Giberson seperti yang diduga. Dan di pulau komunitas Bukanir, pasukan Giberson yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang sama sekali. Mereka bergerak, tapi tak menuju manapun yang terduga. Apa sebenarnya rencana tersembunyi pemerintah dunia? Dan kemana arah kekuatan yang mampu mengubah peta perang ini sepenuhnya? Di tengah keheningan yang mencekam setelah serangan dahsyat yang memaksa Luffy kembali ke wujud biasa Gear 5, suara berderak dari arah kejauhan terdengar jelas. Suara Denden Mushi yang menyala dengan lampu merah berkedip-kedip, dipegang erat oleh salah satu mata yang bersembunyi di balik tebing batu tinggi Elbaf. Napasnya terengah kencang, tangannya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan alat komunikasi itu. Matanya tak lepas dari sosok yang terbaring di tanah di tengah kepungan energi iblis Im Sama. Benar-benar terjadi.
Suaranya pecah, bergetar menembus gelombang suara yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Im Sama baru saja melancarkan serangan terakhirnya. Luffy tertusuk tepat di dada. Darah mengalir deras. Dia tak bergerak lagi. Ini bukan sekedar terpental. Ini serangan yang menembus pertahanan Dewa Matahari sendiri. Berita itu menyebar secepat kilat, menembus samudra, melintasi pulau-pulau terpencil, hingga sampai ke telinga siapapun yang memiliki hubungan dengan pertempuran ini. Di sebuah pulau misterius, Boa Hancock yang sejak tadi duduk diam, menunggu berita dengan wajah pucat langsung memeluk dada. Lututnya lemas seketika hingga jatuh berlutut di atas tanah. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Seolah seluruh dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Di sampingnya, Silver Rayleigh berdiri tegak meski tubuh tuanya terlihat lelah. Matanya menatap ke arah cakrawala yang mendung tanpa berkedip sedikit pun. Dia mendengar setiap kata yang disampaikan mata-mata itu. Dan bukannya panik atau putus asa, justru senyum tipis perlahan terukir di wajahnya yang penuh kerutan. "Kau tahu, Hancock," ujarnya pelan namun tegas. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan yang menyesakkan. "Selama masa latihan 2 tahun itu di Pulau Rusukaina, aku tak hanya mengajarinya cara menguasai haki atau memahami sifat buah iblisnya. Aku melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kekuatan fisik. Saat dia masih berjuang mengendalikan wujud pertamanya, dia pernah mengambil sebilah pedang tua yang tertinggal di gua kuno. Bukan untuk memukul atau memotong, tapi untuk merasakan apa yang ada di balik bilah besi itu. Dia tak pernah bermimpi menjadi pendekar pedang seperti Zoro, tapi dia punya naluri yang sama persis dengan mereka yang memegang pedang sejak lahir. Dia memahami aliran kekuatan, cara membelah ruang, dan menyatukan jiwa dengan senjata seolah keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahkan aku sendiri pun kaget melihatnya. Kekuatan itu tak kalah dengan kekuatan para pendekar legendaris. Bahkan bisa dibilang setara dengan kekuatan yang disebut sebagai kekuatan dewa." Hancock menoleh perlahan. Matanya masih basah. Namun kini ada kilatan harapan yang mulai menyala kembali. "Maksudmu, meski dia tampak tak berdaya sekarang, dia masih punya sesuatu yang belum dia tunjukkan kepada siapapun?" "Persis begitu," jawab Rayleigh mantap. Luffy tak pernah menggunakan pedang dalam pertarungannya karena dia merasa tak perlu, dan dia ingin mengandalkan caranya sendiri. Tapi saat dia terpojok, saat dia harus melindungi orang-orang yang berharga baginya, dia akan membuka pintu itu. Dan saat itu terjadi, bukan hanya kelemahan teknik klonnya yang bisa ditutupi. Dia akan mendapatkan cara baru untuk menembus pertahanan yang tak bisa ditembus siapapun, termasuk pertahanan Im Sama sendiri. Berita tentang luka Luffy dan kemungkinan kekuatan barunya itu perlahan menyebar. Dan di tempat yang jauh berbeda, di salah satu pesisir pulau sekutu, pasukan revolusi yang baru saja diselamatkan oleh Dragon, suasana berubah menjadi jauh lebih kacau lagi. Pasukan angkatan laut yang datang bergantian tak berhenti berdatangan. Kini jumlah mereka berlipat ganda. Kapal perang berjejer rapi di sepanjang garis pantai. Meriam menunjuk lurus ke arah daratan, dan ribuan prajurit berbaris rapi membentuk kepungan yang tampak mustahil untuk ditembus. Di depan barisan itu berdiri 2 laksamana armada beserta puluhan perwira tinggi, siap membinasakan siapapun yang melangkah keluar dari garis pertahanan revolusioner. Dragon berdiri di atas bukit batu, jubahnya berkibar tertiup angin kencang. Matanya menatap lautan kapal musuh tanpa sedikit pun rasa gentar. Dia mendengar kabar dari Denden Mushi bahwa anaknya terluka parah di Elbaf, dan rasa cemas itu memang ada. Tapi dia tahu betul bahwa panik hanya akan membuat segalanya lebih buruk. "Mereka ingin mengikat kita di sini agar kita tak bisa membantu Elbaf atau pulau lain yang sedang diserang," ujarnya pelan kepada Belo Betty dan para pemimpin pasukan di sampingnya.
Mereka berpikir bahwa dengan mengurung kita di sini, rencana mereka akan berjalan mulus tanpa gangguan. Tapi mereka lupa satu hal. Kekuatan angin tak pernah bisa dikurung oleh tembok apapun. Kepungan itu semakin rapat setiap detiknya. Meriam mulai melepaskan tembakan. Peluru besi menghujani bukit tempat mereka bersembunyi. Sementara pasukan darat mulai maju perlahan dengan tameng di depan dada. Namun Dragon tak bergerak mundur satu langkah pun. Justru dia mulai merasakan aliran kekuatan di sekelilingnya, menyatukan diri dengan angin yang berhembus dari arah laut, dengan udara yang mengisi setiap sudut lembah. Dia tahu bahwa jika dia hanya bertahan, lama-kelamaan mereka akan kehabisan tenaga dan terpojok. Tapi dia juga tahu bahwa kepungan yang tampak sempurna itu sebenarnya memiliki celah. Celah yang diciptakan oleh ketakutan, oleh ambisi, dan oleh kepercayaan yang salah dari musuhnya sendiri. Di saat yang sama, di medan perang Elbaf yang masih penuh debu dan energi sisa pertarungan, tubuh Luffy yang terbaring diam perlahan mulai bergerak. Darah yang menetes dari luka di dadanya perlahan berhenti mengalir. Uap putih yang sempat hilang kembali muncul, namun kali ini lebih tenang, lebih teratur, seolah napas seseorang yang sedang berlatih keras. Dalam kesadarannya yang samar, dia teringat kata-kata Rayleigh. Teringat bagaimana rasanya memegang pedang itu, bagaimana rasanya membelah batang pohon raksasa tanpa menyentuhnya secara langsung. Dia menyadari bahwa selama ini dia hanya melihat kekuatannya sebagai sesuatu yang bebas dan lucu. Tapi kebebasan sejati juga berarti mampu mengendalikan segala sesuatu dengan tepat, mampu membelah apa yang menghalangi jalan tanpa merusak apa yang berharga di sekitarnya. Kelemahan pada teknik klonnya yang bergantung pada uap putih penghubung bisa diubah menjadi keunggulan jika dia melihatnya dari sudut pandang pendekar pedang. Uap putih itu tak hanya sebagai penghubung, tapi juga sebagai bilah yang tak terlihat. Jika dia bisa membentuk uap itu menjadi pedang di setiap ujungnya, bukan hanya klonnya tak mudah lenyap, mereka juga bisa menangkis serangan Im Sama dengan cara yang tak terduga. Bahkan bisa memotong energi iblis yang sebelumnya tak bisa ditembus apapun. Dan dia sendiri, jika dia menggabungkan kekuatan Dewa Matahari dengan kemampuan membelah ruang setara pendekar dewa, dia tak perlu lagi menahan serangan dengan tubuhnya sendiri. Dia bisa membelah serangan itu sebelum sempat menyentuh kulitnya. Im Sama yang melihat perubahan kecil pada tubuh Luffy hanya tertawa dingin, menganggap itu hanya upaya sia-sia dari seseorang yang sudah terpojok. "Kau pikir sedikit perubahan sudah cukup untuk melawanku?" serunya dengan suara yang bergema di seluruh pulau. "Apapun yang kau pelajari, apapun yang kau temukan, kau tetap hanyalah satu orang. Dan aku adalah bayangan yang telah berdiri di puncak dunia sejak ratusan tahun silam." Namun Luffy perlahan bangkit berdiri. Tangannya mengepal erat, seolah sedang memegang gagang pedang yang tak terlihat. Matanya yang tadinya penuh kemarahan, kini tenang. Sama tenangnya seperti saat dia pertama kali memahami makna Gear 5. "Aku tak perlu menjadi lebih kuat darimu untuk melawanmu," jawabnya dengan suara yang jernih dan tegas. "Aku hanya perlu melindungi apa yang ada di depanku, dan caraku melakukannya baru saja dimulai." Di Pulau Hachinosu, berita tentang luka Luffy juga memicu perubahan. Pihak bajak laut Akagami dan angkatan laut yang tadinya kelelahan kini kembali bersemangat. Mereka tahu bahwa jika Luffy masih punya harapan, maka mereka pun tak boleh menyerah. Sang tersenyum tipis sambil memegang gagang pedangnya, matanya menatap tajam ke arah Kurohige. "Lihatlah," katanya pelan, "bahkan di ujung tanduk masih ada jalan yang belum terbuka. Kau mungkin punya banyak kekuatan yang dicuri, tapi kau tak pernah memiliki keberanian untuk melangkah ke jalan yang belum kau ketahui ujungnya." Sementara itu, Dragon di Pulau Sekutu Revolusioner akhirnya bergerak. Dia tak lagi hanya membiarkan angin bertiup begitu saja. Dia mengangkat tangannya perlahan, dan angin yang tadinya hanya berhembus lemah tiba-tiba berubah menjadi badai yang terkendali.
Angin itu tak menghancurkan pasukan musuh secara membabi buta. Ia justru membelah barisan kepungan mereka dengan rapi, menciptakan jalan yang lebar di tengah-tengah pasukan angkatan laut. Kepungan itu tercipta karena kalian berpikir kalian bisa menguasai ruang dan waktu. Serunya kepada para laksamana yang terkejut melihat perubahan itu. Tapi ruang ini milik siapapun yang berani melangkah, dan kami akan melangkah menuju tempat di mana kami dibutuhkan, ke Elbaf. Dia tahu bahwa tak mungkin membawa seluruh pasukan sekaligus tanpa korban yang besar. Jadi dia membagi strategi. Sebagian pasukan tetap bertahan di pulau itu untuk menjaga tempat berlindung komunitas Lunaria dan Bukanir. Sementara dia sendiri beserta pasukan terpilih akan menyusul ke Elbaf dengan bantuan kekuatan angin. Kepungan yang tampak tak terobos itu kini terpecah karena musuh tak siap menghadapi serangan yang tak memusnahkan namun membelah arah gerak mereka sepenuhnya. Cara yang sama persis dengan kekuatan pedang yang kini mulai dipahami oleh anaknya di pulau raksasa itu. Di Elbaf, Luffy akhirnya melangkah maju. Kali ini dia tak langsung berlari atau melompat dengan riang. Dia berjalan perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya bergetar pelan. Uap putih di sekelilingnya mulai membentuk garis-garis tajam yang memancar ke segala arah. Seolah dia sedang dikelilingi oleh ribuan bilah pedang yang tak terlihat mata. Saat Im Sama kembali melepaskan serangan energi iblis raksasa, Luffy tak lagi mencoba menangkis atau berlindung. Dia hanya mengayunkan tangannya ke samping, seolah sedang memotong udara kosong. Dan serangan dahsyat itu terbelah dua dengan mulus, melintas di sebelah kiri dan kanannya tanpa menyentuh sehelai rambut pun. Semua orang yang melihatnya, dari Loki yang masih berdiri di atas kepala naganya, dari Jinbe dan teman-temannya yang memegang napas kencang, hingga mata-mata yang masih menyiarkan lewat denden musi, terbelalak tak percaya. Bahkan Im Sama pun terdiam sejenak, matanya menyipit kaget. "Apa yang baru saja kau lakukan?" tanyanya dengan nada yang untuk pertama kalinya terdengar ragu. "Kau bilang seranganmu tak bisa ditembus apapun," jawab Luffy sambil tersenyum. Senyum yang sama seperti biasanya, namun kali ini ada kekuatan yang jauh lebih dalam di baliknya. Tapi sesuatu yang besar sekalipun selalu punya celah yang sangat kecil, dan aku baru saja belajar cara menemukan celah itu, serta cara membelahnya. Dia kemudian menggerakkan tangannya lagi, dan uap putih yang menghubungkan klon-klonnya kini berubah menjadi bilah yang tajam. Saat monster kegelapan buatan Im Sama mencoba memotong benang penghubung itu, bilah uap putih itu justru memotong bagian tubuh monster itu terlebih dahulu. Klon-klonnya tak lagi mudah lenyap. Mereka kini bergerak dengan ketepatan yang mematikan, menyerang bukan sekedar dengan kekuatan kasar, tapi dengan gerakan yang terukur, seirama dengan apa yang dia pelajari dari keberadaan pedang yang tak pernah dia pegang secara resmi. Sementara itu, berita tentang kemajuan Luffy dan pergerakan Dragon yang memecah kepungan mulai menyebar lebih luas lagi. Di Pulau Hachinosu, pihak bajak laut Kurohige yang tadinya merasa unggul kini mulai ragu. Mereka tahu bahwa jika Luffy benar-benar menemukan kekuatan baru, dan jika pasukan revolusi datang membantu, keseimbangan yang menguntungkan mereka akan berubah seketika. Di pulau tempat komunitas Lunaria dan Bukanir berlindung, mereka pun semakin bersemangat bertahan, karena mereka tahu bahwa harapan tak pernah hilang selama masih ada orang yang berani melangkah melawan takdir yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dan di balik semua itu, misteri pergerakan pasukan Gaiberson yang belum muncul juga mulai terjawab perlahan. Mereka sebenarnya tak bergerak menyerang pulau manapun. Mereka justru ditahan oleh perintah rahasia yang belum disampaikan secara utuh. Karena pemerintah dunia sendiri mulai ragu apakah rencana mereka masih bisa berjalan jika Luffy benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Dan jika Dragon berhasil menyatukan kekuatan yang selama ini terpisah. Mereka menyadari bahwa mereka tak lagi berhadapan dengan sekelompok bajak laut atau pasukan pemberontak biasa. Mereka berhadapan dengan perubahan zaman yang tak bisa lagi ditahan oleh kepungan, senjata, atau strategi licik sekalipun. Luffy tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Dia tahu bahwa Im Sama masih memiliki kekuatan yang belum diperlihatkan, dan bahwa menculik anak-anak raksasa masih menjadi ancaman nyata bagi Elbaf. Tapi dia juga tahu satu hal penting.
Kekuatan tak pernah hanya soal seberapa keras kau bisa memukul atau seberapa kokoh kau bisa bertahan. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat jalan buntu. Kemampuan untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan kemampuan untuk melangkah maju meski tubuhmu terluka dan hatimu cemas akan orang yang kau sayangi. Riley benar, kekuatan berpedang yang dia miliki bukanlah tentang menjadi pendekar terbaik. Itu tentang memiliki mata yang tajam untuk melihat apa yang sebenarnya ada di depanmu, dan keberanian untuk membelah segala hal yang menghalangi jalan menuju kebebasan. Dan sekarang, dengan kekuatan itu yang mulai terbangun sepenuhnya di dalam dirinya, Luffy siap menghadapi apapun yang akan datang. Baik itu serangan dari penguasa dunia, kepungan pasukan terbesar, atau bayangan ratusan tahun sejarah yang kelam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.